Dasar ayat Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pada tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh, alam sadar, dan alam bawah sadar. Di tubuh ada kemungkinan ada banyak roh kecuali roh kita sendiri. Misalnya legion seperti di ayat Lukas 8 ayat 30 sampai 31 yang berkata, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saat melayani ataupun dalam proses pelepasan pribadi, usir roh jahat ke jurang maut supaya tidak berpindah-pindah. Yang tidak bisa diusir ke jurang maut adalah roh-roh jahat tertentu yang Tuhan izinkan memerintah di bumi sebelum waktunya. Tidak bisa diusir dan hanya bisa dilemahkan kuasanya, yaitu diikat dan patahkan kuasanya. Kita mau hanya Roh Kudus yang diam dan memenuhi kita, sesuai dengan firman-Nya di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saat berperang, ikat roh jahat, hancurkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Kalau untuk diri sendiri atau orangnya, nenek moyangnya tidak memanggil dan tidak membuat perjanjian, tidak menginginkannya bisa diusir total. Tetapi, jika orangnya sendiri menerima, belajar ilmu, terikat ritual atau perjanjian, maka harus didahului dengan pengakuan dosa dan dengan darah Yesus membatalkan kesepakatan atau kontrak perjanjian darah, baru bisa diusir roh jahatnya ke jurang maut. Kalau tidak dibatalkan perjanjiannya, akan kembali lagi karena ada dasar yang sah. Kalau ada roh jahat, pasti orang yang sesungguhnya ada keterikatan dan area yang tertawan. Kita tidak mau menginjili setan, tetapi kita mau melepaskan roh orangnya yang terikat atau tertawan. Jadi, kita lepaskan ikatan terhadap orangnya dan membebaskan dia. Doa ini ditujukan kepada roh jahat, ikat supaya tidak bisa manifestasi, dan hancurkan kuasanya supaya roh jahat lemah. Pada roh jahat ada formasi, misalnya ada satu jenderal, puluhan kopral, puluhan ribu roh jahat, maka kita harus mengikat semua roh jahat termasuk dalam formasi dari kepala hingga ekornya, seperti formasi pemerintahan, formasi penghulu, formasi penguasa, dan dihancurkan dari kepala ke ekor. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Perhatikan, diikat supaya ditahan, artinya tidak menyerang, tidak bisa manuver atau manifestasi di alam nyata. Persiapan mendoakan orang lain. Kita harus minta perlengkapan senjata Allah, karunia rohani dipertajam, dan semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan apa yang perlu dikerjakan. Dasar firman, Efesus 6 ayat 10-18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju ziarahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam setiap keadaan, pergunakanlah perisai imam, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.